Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ammar, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil tugas mapel IPS yang beranggotakan 6 orang. Anggota pertama, Fayyad, anggota kedua, Huda, anggota ketiga, Ali, anggota keempat, Abi, anggota kelima, Alif, dan anggota keenam, saya sendiri, Ammar. Contoh proses globalisasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. 1. Berpacaran di usia dini. Kebanyakan anak muda mulai atau lebih mengerti hal percintaan dibanding dengan orang dewasa. 2. Membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital. Salah satu dampak globalisasi yang bermanfaat bagi masyarakat ialah bayar barang dengan dompet digital. 3. Belajar dan mengajar berbasis teknologi. Dahulu orang-orang belajar dan mengajar hanya menggunakan alat tulis pada umumnya, seperti buku, pensil, pulpen, papan tulis, spidol, kapur, dan lain sebagainya. Namun, karena dampak globalisasi, terkhusus di bidang teknologi, maka lembaga-lembaga kependidikan sekarang menggunakan teknologi sebagai alat belajar dan mengajar. Contohnya, komputer biasa digunakan untuk ujian sehingga siswa tidak memerlukan alat tulis lagi. 2. Website memudahkan siswa hingga guru untuk mencari sebuah informasi. 3. Handphone. Terkadang alat ini dipakai dalam proses belajar dan mengajar, mencari informasi ataupun saat ujian. 4. Proyektor. Dipakai saat ingin menampilkan sebuah gambar akan penjelasan secara besar dan jelas pada siswa. 4. Munculnya sikap individualisme biasa diartikan dengan perilaku yang mementingkan diri dan tidak mentahu urusan atau kepentingan orang lain. Selanjutnya, bagian B. Sikap dalam menghadapi dampak negatif dari proses globalisasi. Yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia. Yang kedua, menyaring informasi dan budaya-budaya yang masuk akibat globalisasi. Baik informasi dan budaya bisa masuk ke berbagai negara dengan mudah. Yang ketiga, memupuk nilai-nilai nasionalisme dalam diri kita. Memperkuat nilai nasionalisme dapat melalui kegiatan pramuka. Yang keempat, mendalami ilmu agama bagi sebagian remaja. Dalami ilmu agama salah satu cara agar remaja terjauhi dari dampak negatif dari proses globalisasi, seperti tindak kriminal, hubungan di bawah umur, dan sebagainya. Selanjutnya, A few moments later. Bagian C. Langkah-langkah menghindari dampak negatif dari proses globalisasi. 1. Meningkatkan potensi dalam negara karena salah satu faktor pendorong globalisasi adalah adanya ketergantungan antara negara. 2. Mencintai produk dalam negara karena mencintai produk dalam negara sendiri bisa menjadi langkah-langkah dalam mengurangi dampak negatif dari globalisasi. 3. Pintar dalam memilah budaya asing karena dengan adanya globalisasi yang menyebabkan begitu ragam budaya asing yang berdatangan dan masuk ke dalam negara. 4. Memahami dan menerapkan nilai-nilai karena dengan memahami Pancasila dapat membantu kita untuk menyaring budaya yang masuk akibat globalisasi dengan cara memikirkan budaya yang tidak sesuai dengan Pancasila. 5. Mengutamakan kemajuan sektor ekonomi karena aspek ekonomi merupakan prioritas apabila ingin memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berguna untuk mencegah peningkatan angka pengangguran, peningkatan harga barang, konflik dalam masalah. 6. Mendukung kreativitas lokal dengan mendukung pengrajin, sastrawan, seniman, dan lainnya dalam mengembangkan
berkarya unik yang mempresentasikan identitas lokal dapat membantu memerangi homogenitas budaya akibat globalisasi. Contoh, pengrajin kayu, pelukis, pembuat batik, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Bagian D, dampak positif globalisasi. 1. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat dan semua irasional menjadi rasional. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 4. Pengetahuan supremasi hukum dan pelindungan HAM. Globalisasi dapat mendukung kehidupan bangsa Indonesia melalui penguatan supremasi hukum, demokrasi, dan tentuan terhadap dilaksanakan hak-hak asasi manusia. 5. Adaptasi atas kerja dan kemandirian. Globalisasi bidang sosial budaya dapat mendukung adaptasi peningkatan atas kerja yang tinggi. Suku bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi yang kelompok kami ingin sampaikan. Sebelum presentasi ini kami akhiri, ada sedikit pantun yang ingin kami sampaikan. Ke pasar membeli kelapa. Singgah sebentar bertemu kawan lama. Sekian paparan yang kami sampaikan. Terima kasih. Silakan tanya bersama. Tapi sebelum teman-teman sekalian bertanya, ada kata-kata singkat yang akan saya sampaikan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Malu bertanya, sesat di jalan. Tetapi kita tidak sedang Sekian presentasi yang kami sampaikan. Malu bertanya, sesat di jalan. Tapi kita tidak sedang di jalan. Jadi tidak usah bertanya. A few moments later. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia dipenuhi oleh kesalahan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan karena telah menonton presentasi kami hingga detik ini. Kita tutup bersama-sama. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya Fayyad Idris mewakili kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.